Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini kita akan membahas tentang perilaku tolong-menolong. Ya, perilaku tolong-menolong ini menempati posisi yang cukup penting dalam psikologi sosial dikarenakan perilaku tolong-menolong ini memiliki andil, ya, bagaimana sikap tolong-menolong ini merubah sikap kelompok ataupun merubah sikap kita ketika ditolong maupun tidak ditolong. Sehingga perilaku tolong-menolong ini dibahas secara khusus dalam bab di dalam psikologi sosial. Baiklah, apa itu tolong-menolong? Jadi tolong-menolong menurut Baron and Byrne mengatakan, ya, jadi tindakan individu untuk menolong orang lain tanpa adanya keuntungan langsung, ya, bagi si penolong. Ya, jadi biasanya di dalam psikologi sosial tingkah laku tolong-menolong ini disebut dengan prososial. Ya, jadi disebut dengan tingkah laku prososial. Nah, yang mesti kita pahami dari tingkah laku tolong-menolong ini adalah dia sifatnya selfless, bukan selfish. Apa itu selfless dan selfish? Selfless itu motivasi seseorang untuk menolong bukan untuk dirinya, yang melainkan semata-mata untuk menolong orang lain. Sedangkan selfish kebalikannya, menolong seseorang tetapi ada niatan dalam menolong itu untuk menolong dirinya sendiri. Contoh, selfish itu ketika menjelang pilkada, ya, calon pemimpin atau calon anggota DPR memberi bantuan sifatnya sebenarnya bukan semata-mata untuk menolong orang yang membutuhkan, tetapi agar dirinya dipilih untuk mendapatkan suara. Nah, ini selfish. Tapi kalau selfless itu memang dia menolong tidak ada pamrih, ya, tidak mengharap pamrih ketika dia menolong. Nah, jadi sifat prososial ini haruslah atau sikap tolong-menolong ini haruslah bersifat selfless, bukan selfish. Nah, sekarang mengapa orang melakukan tolong-menolong? Setidaknya ada beberapa teori, ya, yang bisa kita rangkum, ya, mengapa orang tolong-menolong. Ada teori evolusi, kemudian teori belajar, teori empati, teori perkembangan kognisi sosial, dan teori norma sosial. Yang pertama kita bahas dulu yaitu teori evolusi. Ya, di mana teori evolusi ini ada dua hal, ya, mengapa orang itu melakukan sifat atau orang itu mau menolong. Pertama adalah perlindungan kerabat. Bagaimana perlindungan kerabat ini? Ya, ini dicontohkan oleh orang tua, ya, oleh ibu atau bapak atau induk. Nah, itu menolong karena ingin melindungi gennya, ya, ingin melindungi agar gennya tetap hidup, ya, agar keberlanjutan hubungan kekeluargaan itu bisa berlanjut. Makanya seseorang itu menolong. Makanya orang cenderung menolong yang masih memiliki garis kerabat. Nah, ini dijelaskan melalui teori evolusi. Kemudian teori kedua itu timbal balik biologis, ya, masih masuk dalam teori evolusi, ya, atau biological reciprocity. Nah, itu timbal balik biologis. Ya, ini adalah sifat atau sikap mengapa orang menolong karena dia mengharap suatu saat orang tersebut akan menolong dirinya kembali. Nah, ini mengapa orang tersebut mau menolong. Ya, tetapi teori evolusi ini memiliki beberapa kelemahan. Ya, kelemahan pertama adalah teori ini tidak bisa menjelaskan kenapa misalnya di dalam satu keluarga memiliki sifat yang berbeda dalam hal menolong. Ada yang suka menolong, ada yang tidak
suka menolong. Apabila ini merupakan sebuah sebuah genetik, ya, sifat genetik atau yang diturunkan, ya, mengapa masing-masing orang mempunyai respon yang berbeda dalam hal menolong. Nah, ini teori evolusi. Teori yang kedua adalah teori belajar, ya, di mana ada dua teori, ya, yang masuk dalam teori belajar mengapa orang menolong. Pertama adalah teori belajar sosial, kemudian yang kedua adalah teori pertukaran sosial. Teori belajar sosial ini adalah seseorang menolong itu karena belajar, ya, ada yang dilihat, ada yang dicontoh. Seperti ketika kita melihat seseorang mendorong motornya karena kehabisan bensin atau bannya yang bocor, nah itu kita bersedia menolong karena kita pernah melihat orang yang menolong dengan kejadian yang sama. Atau ketika ban kita bocor atau ketika kita kehabisan bensin, kita juga pernah ditolong atau kita melihat orang lain yang menolong dengan kejadian yang sama. Makanya itu membuat seseorang menolong. Ini adalah teori belajar sosial. Begitu juga ketika ada orang yang tenggelam misalnya di laut maupun tenggelam di kolam renang. Ketika kita tidak pernah mendengar orang yang menolong orang yang tenggelam ketika di laut, atau kita tidak pernah melihat orang yang menolong, maka kita juga tidak akan pernah menolong karena kita menganggap orang tersebut tidak butuh pertolongan. Nah, tetapi ketika kita pernah melihat atau mendengar ketika ada orang tenggelam butuh pertolongan di laut, maka atau di kolam renang, maka kita otomatis akan menolong. Nah, ini teori belajar sosial. Ya, kita pernah melihat atau kita pernah merasakan rasanya dalam suatu kejadian tertentu kita ditolong. Nah, teori kedua yaitu teori pertukaran sosial. Nah, teori pertukaran sosial ini adalah sebuah kegiatan menolong yang mempertimbangkan untung rugi, ya, atau adanya pertukaran sosial. Minimal pertukaran sosial ini mendatangkan rasa damai bagi si penolong, ya, karena ada beberapa orang ketika dia tidak menolong dia akan merasa gusar, dia akan merasa gelisah. Tetapi ketika dia menolong dia akan merasakan ketenangan batin. Ya, minimal seperti itu ketika terjadi pertukaran sosial. Ya, bahkan dalam kapasitas yang lebih besar, ya, orang tersebut akan mendapatkan pertolongan di suatu hari, ya, ketika dia menolong seseorang. Ini dia ada proses pertukaran sosial di sana. Nah, ini teori belajar, ya, ada teori belajar sosial, kemudian ada teori pertukaran sosial. Selanjutnya, teori mengapa orang menolong adalah teori empati. Ya, teori empati ini ada 3, teori empati altruisme, kemudian teori model mengurangi perasaan negatif, dan teori hipotesis kesenangan empatik. Nah, teori empati altruisme ini adalah teori yang mengatakan bahwasanya orang menolong itu karena memang sifatnya suka menolong. Ya, jadi memang dia punya sifat altruisme. Ya, jadi dia ketika melihat ada orang yang membutuhkan, maka harus menolong bagaimanapun keadaan dia. Ya, jadi walaupun uangnya tinggal sedikit, tetapi ketika ada temannya yang membutuhkan uang, maka dia akan meminjamkan, ya, uangnya tersebut. Ya, walaupun mungkin dia juga tidak memiliki begitu banyak uang. Ini memang ada individu-individu yang mempunyai sikap altruisme seperti ini, sehingga muncullah teori empati ini, yaitu teori empati altruisme, ya, sehingga dia menolong seseorang. Kemudian teori yang kedua ada teori model mengurangi perasaan negatif. Nah, ini adalah
ketika dia melihat seseorang yang membutuhkan pertolongan, maka dia memiliki perasaan bersalah ketika dia tidak menolong. Ya, memiliki perasaan bersalah ketika dia tidak menolong. Ketika dia melihat pengemis di jalan, maka dia memiliki rasa bersalah ketika dia tidak memberikan sebagian uangnya. Ya, makanya ada beberapa orang yang selalu menyediakan uang receh di mobilnya maupun di motornya hanya untuk memberi kepada pengemis-pengemis tersebut. Kenapa? Karena tadi dia memiliki perasaan negatif kalau dia tidak menolong orang tersebut. Yang ketiga, hipotesis kesenangan empatik. Ya, hipotesis kesenangan empatik ini adalah dia akan merasa senang, ya. Dia akan merasa lega, dia akan merasa bangga ketika dia berempati, atau dia akan merasa senang, dia akan merasa lega, dia akan merasa bangga ketika dia sudah menolong orang lain. Ya, jadi dia mendapatkan sebuah kesenangan, ya, dia mendapatkan sebuah kesenangan, ketenangan, kepuasan tersendiri ketika dia sudah menolong. Nah, inilah hipotesis kesenangan empatik. Nah, kemudian teori selanjutnya adalah teori perkembangan kognisi sosial. Teori perkembangan kognisi sosial ini adalah teori yang kompleks, ya. Mengapa orang menolong? Karena ada proses kognisi di sana. Ya, dia mulai dari melihat, kemudian memproses, mengambil keputusan. Nah, ini adalah perkembangan kognisi sosial, ya. Sehingga ketika sebelum dia menolong, dia akan berpikir panjang terlebih dahulu. Misalnya, apakah itu ranah saya menolong? Apakah saya bisa menolong? Apakah ketika saya menolong itu memberikan manfaat? Nah, itu teori perkembangan sosial. Misalnya ketika ada seorang pengemis yang minta di jalan. Nah, teori perkembangan kognisi sosial ini melihat pengemis, dia tidak serta-merta menolong pengemis tersebut. Kenapa? Pertama, dia mungkin pernah mendengar atau membaca tentang denda bagi orang yang memberi sesuatu kepada pengemis. Atau dia rasa pengemis tersebut masih bisa untuk bekerja sehingga dia tidak menolong pengemis tersebut. Nah, ini teori perkembangan kognisi sosial. Jadi dia sebelum menolong banyak pertimbangan-pertimbangan yang dia pikirkan di dalam otak, ya. Apakah akhirnya dia memutuskan untuk menolong atau tidak menolong. Ya, ini berbeda tadi dengan teori empati, ya, apalagi teori altruisme, ya memang hobinya menolong. Ya, jadi bagaimanapun keadaan orang tersebut ketika butuh pertolongan, maka akan dia tolong. Berbeda dengan teori perkembangan kognisi sosial, yang mana dia akan berpikir terlebih dahulu sebelum dia menolong seseorang. Nah, selanjutnya adalah teori norma sosial. Ya, teori norma sosial itu ada dua, yaitu teori norma timbal balik dan teori norma tanggung jawab sosial. Teori norma timbal balik adalah dia akan menolong ketika dia pernah merasa ditolong. Nah, jadi dia tidak akan menolong sebelum atau ketika dia tidak akan menolong ketika dia tidak pernah ditolong. Ya, tapi ketika dia sudah pernah merasakan sebuah pertolongan, ya, dalam berbagai keadaan, maka dia juga akan menolong seseorang. Nah, dia ini adalah teori norma timbal balik. Ya, dia punya keharusan untuk menolong seseorang karena dia pernah ditolong juga. Nah, yang selanjutnya adalah teori norma tanggung jawab sosial, ya. Dia menolong karena itu merupakan sebuah tanggung jawab, ya. Dia tidak mengharap imbalan, ya, tetapi lebih merupakan kepada tanggung jawab sosial. Menolong itu adalah sebuah tanggung jawab, ya, sehingga
ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan, dia merasa itu adalah tanggung jawab dia dan dia harus menolong orang tersebut. Nah, inilah beberapa teori mengapa orang menolong. Ada teori evolusi, teori belajar sosial, teori empati, teori perkembangan kognisi sosial, dan teori norma sosial. Nah, selanjutnya, kapan orang menolong? Ya, setidaknya ada dua hal ya yang mempengaruhi kapan seseorang menolong. Yang pertama adalah pengaruh faktor situasional dan yang kedua adalah pengaruh faktor dalam diri. Nah, pertama kita akan membahas tentang pengaruh faktor situasional. Ada 6 hal ya yang mempengaruhi dalam faktor situasional orang menolong. Pertama itu bystander, kemudian 2 daya tarik, kemudian 3 atribusi terhadap korban, yang keempat adanya model, yang kelima desakan waktu, dan yang keenam sifat kebutuhan korban. Nah, yang pertama adalah bystander. Ya, bystander ini adalah orang-orang yang berada di sekitar tempat kejadian. Ya, ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan, maka dia akan melihat terlebih dahulu orang-orang yang berada di sekitar tempat kejadian. Sehingga orang tersebut ada dua, ya, ada dua efek yang ditimbulkan dari bystander. Pertama, menolong, yang kedua tidak menolong. Yang pertama menolong, ya, yang menolong ini disebabkan karena dia melihat orang-orang di sekitar dia ikut menolong, misalnya ada kecelakaan, kemudian orang berhenti dan menolong, maka dia juga akan ikut menolong karena orang-orang di sekitar dia sudah menolong. Kebalikannya bisa juga terjadi, karena dia melihat orang-orang di sekitar dia sudah menolong, maka dia tidak mempunyai tanggung jawab lagi untuk menolong. Nah, ini bystander. Ya, jadi dia melihat ya bagaimana reaksi orang-orang di sekitar di tempat kejadian. Nah, selanjutnya adalah daya tarik. Ya, faktor situasional yang kedua adalah daya tarik. Jadi daya tarik ini sejauh mana seseorang mengevaluasi korban secara positif. Semakin besar kemungkinan orang tersebut akan ditolong. Jadi apabila ada sebuah kejadian, maka orang tersebut akan mengevaluasi korban. Semakin positif daya tariknya, maka semakin besar kemungkinan orang tersebut akan ditolong. Nah, ini menjelaskan mengapa orang-orang yang in group atau dalam satu kelompok itu biasanya lebih cepat ditolong daripada yang di luar grupnya, di luar kelompoknya atau out grupnya. Nah, ini kenapa? Karena orang-orang yang di dalam grup atau in group ini memiliki daya tarik positif, ya, daya tarik positif. Sehingga kita cenderung menolong orang-orang yang memiliki daya tarik positif. Daya tarik positif ini bisa macam-macam, seperti seseorang yang kita kenal, ya, seseorang yang sudah terkenal, ya. Intinya orang tersebut memiliki daya tarik positif terhadap si penolong tersebut. Nah, itu yang kedua, daya tarik. Yang ketiga adalah atribusi terhadap korban. Ya, atribusi terhadap korban ini bagaimana kita membuat keputusan kepada korban. Contohnya ada 2 orang pengemis. Ya, ada 2 orang pengemis. Satu pengemis ini memiliki tubuh yang sempurna, tidak ada kekurangan satu apapun. Kemudian satu pengemis lagi itu ada memiliki kekurangan pada bagian tubuhnya. Maka dengan konsep atribusi terhadap korban, maka biasanya kita akan membuat keputusan. Ya, biasanya kita akan menolong pengemis yang memiliki kekurangan tadi daripada yang tubuhnya sempurna. Nah, ini atribusi terhadap korban. Selanjutnya adalah yang keempat, ada model. Nah, ada model ini seperti teori belajar sosial. Ya, ketika ada seseorang yang kita jadikan model, ya, atau contoh untuk menolong, biasanya kita akan ikut menolong juga.
Misalnya kita dalam hima, ketua hima mencontohkan donor darah. Ya, dia donor darah di awal, maka ketika kita melihat ada model, maka anggota-anggotanya juga akan ikut ya donor darah. Kenapa? Karena anggota melihat si ketua atau mendonorkan darahnya dan itu bisa dijadikan model. Nah, ini yang keempat, ada model. Kemudian yang kelima, desakan waktu. Ya, desakan waktu. Jadi orang yang tergesa-gesa cenderung sulit untuk menolong. Ya, biasanya ketika orang tersebut memiliki waktu dan kesempatan, maka orang tersebut akan menolong. Ya, contoh ketika ada pengemis di lampu merah. Nah, ketika lampu tersebut sudah mulai kuning dan akan merah, maka orang tersebut akan cepat menarik gasnya. Ya, gas motornya, dan bukan susah atau kurang tertarik untuk menolong. Tetapi ketika itu dalam posisi merah ya, posisi merah, kemudian berhenti lama, kemudian ada pengemis, maka biasanya orang cenderung akan menolong. Ya, ini karena desakan waktu. Kemudian yang keenam adalah sifat kebutuhan korban. Ya, kesediaan untuk menolong dipengaruhi tentang kejelasan korban membutuhkan pertolongan. Nah, ini sifat kebutuhan korban. Ya, jadi kita menolong, kita perhatikan atau kita lihat terlebih dahulu biasanya apakah seseorang tersebut urgen untuk ditolong atau tidak. Maka semakin orang tersebut urgen untuk ditolong, maka semakin kita respon ya untuk menolong orang tersebut sesegera mungkin. Nah, ini ada 6 ya. Tadi ada bystander, ada daya tarik, kemudian atribusi terhadap korban, ada model, desakan waktu, dan sifat kebutuhan korban. Nah, ini kalau dilihat dari faktor situasional. Nah, kemudian yang kedua ada faktor dalam diri. Ya, faktor dalam diri itu bisa dilihat. Pertama itu ada suasana hati, kemudian ada sifat, ada jenis kelamin, kemudian ada tempat tinggal, dan ada pola asuh. Nah, yang pertama adalah suasana hati. Nah, suasana hati ini mempengaruhi orang untuk menolong. Ketika dia berada dalam suasana hati yang tidak baik, maka dia juga akan semakin tidak mau untuk menolong karena suasana hatinya tidak baik. Tetapi ketika dia dalam posisi netral atau suasananya lagi baik, maka dia akan ya cenderung menolong. Misalnya ketika orang mau berinfak ke masjid, ketika dia suasana hatinya baik karena dia memiliki rezeki yang banyak, maka dia cenderung mau menginfakkan uangnya di masjid dalam jumlah yang banyak. Tetapi ketika suasana hatinya tidak baik karena kondisi keuangan yang tidak baik, maka dia akan cenderung tidak menginfakkan uangnya tersebut ke masjid. Yang kedua karena sifat. Ya, tadi kita membahas tentang ada altruisme, ada empati. Nah, ini adalah sifat. Ada orang-orang yang memang diberikan sifat pemurah, ya, sifat suka menolong di dalam dirinya. Nah, ini pengaruh faktor dalam diri. Yang ketiga jenis kelamin, ya. Jenis kelamin lelaki maupun perempuan memiliki kecenderungan untuk menolong, tetapi dalam ruang lingkup yang berbeda, ya. Ruang lingkup yang berbeda. Ini bisa kita lihat bukan bias gender atau diskriminasi, tetapi penelitian di lapangan membuktikan bahwasanya lelaki cenderung menolong hal-hal yang sifatnya sukar. Misalnya menolong orang yang tenggelam atau menolong orang yang kecelakaan dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya lelaki yang berperan di sini. Nah, tetapi dalam hal intelektual, misalnya di kelas ya, kalian melihat makalah seseorang, itu biasanya yang dilihat adalah yang menolong adalah yang berjenis kelamin perempuan. Nah, ini jenis kelamin, yaitu punya faktor ya dalam hal menolong. Kemudian tempat tinggal. Tempat tinggal ini biasanya orang yang tinggal di desa cenderung mudah
lebih mudah untuk menolong daripada orang yang tinggal di kota. Orang yang tinggal di tempat RT RW-nya itu akrab itu lebih cenderung cepat menolong daripada di perumahan yang ketemu hanya sekali seminggu. Nah, ini tempat tinggal. Kemudian pola asuh, ya pola asuh dalam keluarga juga mempengaruhi apakah orang tersebut mau mudah untuk memberi pertolongan atau tidak. Tadi sudah kita bahas mengapa orang menolong dan kapan orang menolong. Sekarang siapa yang ditolong? Ya, setidaknya ada 3 kategori siapa yang ditolong. Pertama itu adalah gender, ya, sudut pandang dilihat itu sudut pandang gender. Kedua kesamaan, ketiga orang yang meminta tolong. Yang pertama sudut pandang gender, yaitu beberapa penelitian mengatakan bahwasanya wanita atau perempuan itu biasanya lebih cepat mendapat pertolongan daripada laki-laki. Ini penelitian dilakukan di kota-kota besar yang memiliki transportasi umum. Biasanya wanita yang berdiri itu lebih gampang mendapatkan sering ditawarkan tempat duduk ya oleh laki-laki daripada lelaki yang berdiri. Nah, ini penelitian. Kemudian kesamaan, ya kesamaan daerah, kesamaan organisasi, atau masih memiliki garis keluarga. Nah, ini termasuk ke dalam kesamaan, itu cenderung kita lebih ringan tangan kita ya untuk menolong daripada orang yang tidak kita kenal sama sekali. Selanjutnya adalah orang yang meminta tolong. Nah, ini jelas biasanya ketika orang jelas-jelas meminta tolong, maka di sanalah kita memberikan pertolongan. Nah, ini siapa yang ditolong. Selanjutnya adalah tahapan menolong, ya. Tahapan menolong seseorang ketika tidak memiliki sifat altruisme, maka dia memiliki tahapan-tahapan untuk menolong. Ya, bisa kita lihat, misalnya seseorang dihadapkan pada situasi darurat, maka tahap pertama seseorang akan memperhatikan situasi tersebut. Ya, kalau dia tidak memperhatikan, maka dia tidak akan menolong orang tersebut. Tetapi ketika dia memperhatikan, maka masuk ke tahap 2. Nah, ketika masuk ke tahap 2, ketika sudah memperhatikan, maka dia akan melihat itu termasuk dalam keadaan darurat atau tidak. Ketika dia menganggap itu tidak darurat, maka dia tidak menolong. Tetapi ketika dia menganggapnya sebagai keadaan darurat, maka akan masuk ke tahap 3, yaitu dia mengasumsikan itu merupakan tanggung jawabnya. Ya, jadi dia lihat itu darurat atau tidak. Ketika dia melihat itu darurat, apakah itu tanggung jawabnya atau tidak? Nah, ketika seseorang menganggap itu bukan tanggung jawabnya, maka dia tidak akan menolong. Ya, misalnya ada seseorang yang keracunan. Nah, kemudian dia melihat itu bukan tanggung jawabnya, ya walaupun itu keadaan darurat, maka dia tidak akan menolong. Nah, selanjutnya ketika dia merasa itu adalah tanggung jawabnya, maka masuk tahapan keempat. Nah, ya, tahapan keempat, apakah saya memiliki keterampilan atau tidak? Ya, misalnya tadi ketika orang keracunan, maka ketika melihat orang keracunan atau melihat orang yang tenggelam, maka kita akan bertanya pada diri kita, apakah saya punya keterampilan untuk menolong? Apakah saya punya keterampilan misalnya untuk berenang? Kalau tidak punya keterampilan, akan membahayakan diri saya sendiri. Nah, maka apakah saya memiliki keterampilan atau tidak untuk menolong? Maka ketika seseorang tersebut tidak memiliki keterampilan, maka biasanya dia akan menghindar. Ya, dia tidak akan menolong. Selanjutnya, ketika dia merasa dia memiliki keterampilan untuk menolong, maka masuklah ke tahap 5, yaitu keputusan. Ya, apakah orang tersebut memutuskan untuk menolong atau tidak. Ketika dia melihat itu ketika dia sudah memperhatikan,
kemudian dia melihat itu sesuatu yang darurat, dan dia menganggap itu tanggung jawabnya, dan dia memiliki keterampilan untuk itu. Nah, keputusan terakhir adalah apakah orang tersebut harus menolong, ya, mau menolong atau tidak menolong. Nah, inilah tahapan-tahapan kognitif kenapa orang menolong. Nah, ini adalah slide terakhir ya dari materi tentang tolong menolong atau pro-sosial dalam perspektif psikologi sosial. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.